bersama-sama saudara, bersama-sama Koalisi Indonesia Maju, bersama-sama saudara Gibran Raka Buming Gibran, kita telah berjuang, kita telah maju di hadapan rakyat Indonesia karena kita sebagai warga negara bertanggung jawab atas masa depan kita sendiri. Kita paham, kita mengerti bahwa nasib bangsa kita, nasib anak-anak dan cucu-cucu kita adalah di tangan kita. Saudara-saudara sekalian, sebentar lagi 8 hari lagi, sangat cepat seluruh bangsa Indonesia akan melaksanakan tugas konstitusional sebagai warga negara. Kita harus memilih pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil kita. Ini adalah kedaulatan rakyat. Ini adalah yang dibangun oleh pendiri bangsa kita. Kita mendirikan sebuah republik. Republik adalah di mana kekuasaan yang tertinggi ada di tangan rakyat. Bahwa rakyat yang memilih pemimpin-pemimpinnya. Kita sebagai warga negara dalam konsep sebuah republik, setiap warga negara, setiap anak bangsa yang diberi kesempatan, diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, oleh takdir, diberi pendidikan yang baik, diberi kemampuan, diberi kesehatan, diberi kesadaran, wajib untuk sesudah mengurus dirinya dan keluarganya, wajib untuk berbakti kepada negara dan bangsa dan lainnya. Saudara-saudara sekalian, yang hari ini kita nikmati adalah hasil dari keringat, air mata, dan darah para pendahulu kita, orang tua kita, kakek-kakek kita. Saudara-saudara sekalian, kisah Republik Indonesia adalah kisah kepahlawanan. Tiap kali kita mendarat di Bali, kita mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, kita ingat selalu pengorbanan yang diberikan oleh rakyat Bali, oleh tokoh-tokoh Bali sepanjang sejarah. Kalau dikatakan Indonesia dijajah ratusan tahun, tidak benar. Tahun 19-an Bali masih melawan Belanda, masih melaksanakan puputan melawan Belanda. Kepahlawanan masyarakat Bali bagian dari kisah Republik Indonesia dan terulang berkali-kali di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, di mana-mana terdapat pengorbanan, kepahlawanan, bahwa
suku-suku dan kelompok-kelompok etnis di seluruh Nusantara adalah suku-suku yang pemberani, gagah, tidak mau menyerah, tidak mau ditindas. Kalah dalam pertempuran risiko perjuangan, tapi tidak boleh kalah di dalam jiwa dan di dalam hati kita. Saya selalu mengatakan, kalau kita jatuh atau kita kalah, bangkit kembali. Kalah, jatuh, bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Dan kita mengerti dan kita menjalani semua yang kita nikmati di sini sekarang adalah hasil dari pengorbanan I Gusti Ngurah Rai, pengorbanan pahlawan-pahlawan ratusan tahun. Kita di sini bukan karena kita yang hebat, karena itu kita harus bersyukur dengan apa yang kita nikmati sekarang. Apakah kita puas? Tentu sebagai manusia kita ingin yang lebih baik lagi. Tapi janganlah kita tidak menghormati orang tua kita sendiri, pendahulu-pendahulu kita sendiri. Saya katakan kita di sini karena semua pemimpin kita terdahulu, dan tidak hanya presiden-presiden, pengorbanan dilakukan oleh ratusan ribu semua, seluruh unsur, tidak hanya satu dua orang. Pemimpin itu hanya bisa dikatakan salah satu unsur yang penting, tetapi yang sangat penting juga adalah keikutsertaan seluruh rakyat dan seluruh elemen masyarakat. Karena itu pemilihan umum yang akan datang sangat menentukan. Saudara-saudara sekalian, kita paham dan kita mengerti, dan saya selalu bicara di mana-mana. Pak Jokowi juga bicara di mana-mana. Hampir semua pemimpin kita mengerti negara kita sungguh sangat kaya, luar biasa karunia Yang Maha Kuasa. Tetapi, tetapi bangsa kita, hampir semua suku, bangsa kita memang tabiat kita, jiwa kita ini kadang-kadang terlalu baik. Kita suka, kita ramah, kita welcome sama siapapun. Orang asing datang ke kita, kita terima dengan baik. Benar atau tidak? Tapi kadang-kadang yang datang itu niatnya juga kadang-kadang kurang baik. Sudah datang, bertamu, nggak mau pulang. Sudah datang, bertamu, mengambil harta dan kekayaan kita, nggak mau pulang. Dan kita ini kadang-kadang terlalu ramah, terlalu baik, terlalu percaya. Kita mengira semua orang sayang sama kita. Kita sayang sama mereka, mereka kadang-kadang lupa sama kita. Dan kan belum tentu mereka sayang sama kita. Betul? Saudara-saudara, tapi itulah kepribadian kita. Tetap kita ramah, tetap kita hormati, tetap kita bersahabat, tetap kita beritikat baik kepada semua orang. Tetapi sekarang kita harus lebih pandai, harus lebih cerdas, harus lebih hati-hati. Dan itulah yang dilaksanakan oleh Pak Joko Widodo. Beliau mengatakan sekarang kita tidak mau lagi mengizinkan bahan-bahan baku kita, kekayaan alam yang diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, kita tidak mau lagi dijual murah. Kita mau mengolah di Indonesia.
ambil dari bumi kita, dibawa ke negara lain, di situ dijadikan televisi, komputer, handphone, pesawat terbang, mobil, kita beli, padahal itu bahan baku kita sendiri. Jadi saudara, saatnya Indonesia harus bangkit. Prabowo Gibran dengan koalisi Indonesia Maju, kami bersatu, kami bertekad melanjutkan pembangunan bangsa Indonesia yang sudah dirintis Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Saya katakan kita hormati Presiden SBY, jasanya luar biasa. Kita hormati Presiden Megawati, jasanya besar. Kita hormati Gus Dur, kita hormati Pak Habibie, kita hormati Pak Harto, kita hormati Bung Karno. Saudara-saudara, mereka berjasa, mereka berbuat yang baik untuk bangsa Indonesia. Saudara-saudara, kita harus sadar, semua pengamat, semua pakar dari seluruh dunia melihat fenomena bangsa Indonesia. Mereka melihat ini adalah raksasa yang akan bangun, saudara sekalian. Saya ralat, saya tarik kembali. Kalau salah ya ralat, gak usah malu-malu. Kita raksasa bukan yang akan bangun, kita raksasa yang sedang bangun, saudara sekalian. Kita sedang bangun. Tapi kita harus jadi raksasa, tapi raksasa yang cerdas, raksasa yang baik hati, bukan raksasa yang tidak baik. Indonesia ingin menjadi bangsa yang baik sama semua bangsa-bangsa lain. Saya katakan di beberapa kesempatan di hadapan dengan diplomat-diplomat asing, saya katakan politik luar negeri, bila mana Prabowo Gibran mendapat mandat dari rakyat, politik kita adalah politik menjadi tetangga yang baik bagi semua tetangga-tetangga kita. Ini adalah kepribadian bangsa Indonesia. Saudara-saudara, coba lihat, ingat, kita kan ramah sama tetangga-tetangga kita, iya kan? Apalagi dengan tamu yang datang, pasti kita terima dengan baik. Jadi Indonesia berterima kasih dengan pendiri-pendiri bangsa kita. Dari awal politik kita adalah politik bebas aktif. Dari semula politik kita adalah politik tidak mau bergabung dengan blok-blok manapun. Kita adalah non-blok, kita adalah non-aligned. Kita bersahabat sama semua kekuatan di dunia. Kita baik sama Tiongkok, kita baik sama Amerika Serikat, kita baik sama India, sama Jepang, sama Australia, sama Eropa, sama negara-negara Afrika, negara-negara di Amerika Latin. Sampai sekarang Indonesia yang paling bisa diterima oleh hampir semua negara, saudara-saudara. Tetapi paling tidak saya dikasih berapa waktu kira-kira?